Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bangun Wicaksono dengan NPM 2215001016. Saya dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konseptual data model dan fisikal data model yang telah saya buat berdasarkan IRD yang telah saya paparkan pada tugas akhir praktikum SBD cobaan satu, yaitu entitas relation entity relationship diagram, di mana pada perancangan IRD tersebut saya menggunakan sebuah jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kepolisian Sektor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musirawas. Pada jurnal ini sudah terdapat IRD, namun dikarenakan pada IRD masih tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diharuskan dalam pembuatan IRD, maka saya membuat kembali terkait dengan IRD-nya dengan mengkaji jurnal dan menyesuaikan dengan IRD yang ada. Nah, untuk IRD yang telah saya buat sendiri berdasarkan jurnal tersebut, itu menjadi seperti ini. Kemudian dari IRD ini saya buat menjadi eh, konseptual data model atau CDM dari rancangan sistem informasi tersebut, di mana pada CDM terdapat 5 entitas. Pada entitas admin itu terdiri dari 3 atribut, yaitu ID admin sebagai primary key dengan tipe data variabel karakter dengan size 10 dan mandatory. Kemudian ada atribut username dengan tipe data varchar size 25 dan mandatory juga. Kemudian ada tipe data password dengan tipe data varchar size 15 yang berelasi dengan entitas polsek dengan kardinalitas one to many, kemudian berelasi juga dengan eh, entitas buku tamu dengan kardinalitas one to many, dan berelasi dengan entitas berita dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya ada entitas polsek dengan empat buah atribut, yaitu nama polsek dengan tipe data varchar size 30 dan mandatory, dan kemudian ada telepon dengan tipe data integer untuk atribut ini mandatory juga. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data variabel karakter size 30 mandatory. Nah, kemudian ada ID polsek sebagai primary key dengan tipe data varchar size 15 dan mandatory juga. Selanjutnya ada entitas buku dengan 4 atribut, yaitu ID buku tamu sebagai primary key dan tipe data varchar size 10, dan selanjutnya ada atribut nama tamu dengan tipe data varchar size 25 mandatory. Kemudian ada atribut pesan dengan tipe data varchar eh, untuk size-nya 200 dan mandatory juga. Selanjutnya ada atribut tanggal dengan tipe data date. Kemudian entitas berita terdapat 5 variabel, yaitu penulis, tipe datanya varchar, size 25 dan mandatory. Kemudian ada isi, tipe datanya varchar, size 5.000 dan mandatory juga. Kemudian ada ID berita dengan yang merupakan primary key dengan tipe data varchar, size-nya 10 mandatory. Kemudian ada judul dengan tipe data varchar, size 30 mandatory, dan uh, atribut tanggal dengan tipe data date dan mandatory juga. Pada 3 entitas ini berrelasi dengan entitas admin dan juga entitas pengguna, di mana polsek berelasi eh, dengan admin dengan kardinalitas many to one, kemudian berelasi dengan apa namanya dengan entitas pengguna dengan kardinalitas many to one. Selanjutnya untuk buku tamu berelasi dengan entitas admin
dengan kardinalitas many-to-one dan berelasi dengan entitas pengguna dengan kardinalitas many-to-one juga. Selanjutnya, begitupun dengan berita berelasi dengan entitas admin dengan kardinalitas many-to-one dan berelasi dengan entitas pengguna dengan kardinalitas many-to-one. Di mana pada setiap uh, relasi ini saya berikan nama dengan kata kerja untuk lebih dapat mendeskripsikan dari CDM ini. Sebagai contoh, di sini admin mendata polsek dan pengguna dapat mencari polsek dan seterusnya. Kemudian setelah CDM selesai dibuat, maka oh ya, untuk CDM sendiri ini berfungsi untuk menggambarkan konsep dari penyimpanan data secara logik. Jadi uh, masih belum secara fisik, maka akan kita generate menjadi yang PDM, Physical Data Model, di mana pada PDM ini menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisikal. Pada PDM akan menjadi seperti ini, di mana di sini hanya tampak uh, perubahan pada relasinya, di mana di sini pada relasi hanya menunjukkan uh, mana dua entitas yang berelasi dan juga ada penambahan pada foreign key di mana dapat kita lihat di sini pada entitas polsek, buku tamu dan berita memiliki key tambahan yaitu foreign key di mana pada polsek ini terdapat ID pengguna sebagai foreign key dan ID admin. Kenapa demikian? Dikarenakan pada CDM yang kita rancang tadi, admin itu dapat mengelola uh, polsek dan pengguna itu dapat mencari polsek. Sehingga dibutuhkan foreign key pada polsek ini agar pengguna dan admin dapat mengakses data dari polsek. Begitupun pada buku tamu itu ada tambahan juga dari foreign key-nya yaitu ID pengguna dan ID admin. Serta pada berita juga diberikan foreign key, ID pengguna dan ID admin. Untuk entitas pengguna dan entitas admin sendiri masih sama, tidak ada perubahan. Karena pada pengguna dan admin ini yang akan mengakses datanya dan datanya sendiri tidak perlu diakses oleh entitas lain. Kemudian kita akan mengenerate menjadi database, menjadi query-nya untuk PDM yang telah kita buat. Mari kita lihat. Untuk apabila berhasil, maka akan ditampilkan eh, query dari database PDM yang telah kita launching tadi. Maka kita sudah berhasil untuk membuat database-nya, di mana di sini ada tabel admin, tabel berita, tabel buku tamu, tabel pengguna, tabel polsek, dan juga query-query-nya yang mengindikasikan dari PDM yang telah kita buat tadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.